Ibu dan teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Di saat ini saya akan membahas tentang kasus persoalan hukum di Indonesia. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan soalnya. Berikan salah satu contoh kasus persoalan hukum di Indonesia yang terjadi setahun terakhir. Kemudian analisislah apakah itu sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Kemudian berikan juga solusi untuk kasus hukum tersebut jika menurut saudara itu belum sesuai dengan prinsip keadilan. Kasus yang saya angkat di saat ini yaitu kasus Nenek Asyani. Suatu hari Nenek Asyani menitipkan kayu jati miliknya di pengusaha mebel. Namun ia malah dituduh menebang kayu milik penghuni dan didakwa hukuman penjara. Hidup Nenek Asyani sudah penuh dengan nestapa setelah ditinggal suaminya meninggal dan menanggung beban hutang luar biasa banyaknya. Harta terakhir miliknya hanyalah 5 buah pohon jati yang tumbuh di hutan dekat rumahnya, yang kemudian ditebangnya dengan maksud untuk dijual, tapi akhirnya malah menjadinya sebagai seorang terdakwa. Menurut pandangan saya yaitu ini tidak adil. Pemerintah tidak adil dalam menangani hal seperti ini. Ini kayu atau ini sesuatu hal milik nenek ini. Kenapa malah dituduh sebagai terdakwa? Menurut pandangan saya pemerintah kurang efektif dalam menangani hal seperti ini. Solusi saya adalah pemerintah harus lebih efektif dalam menangani hal-hal seperti begini. Menginjak nenek ini sudah tua, usianya sudah tidak mampu lagi untuk ada dalam penjara, dan juga adanya kesadaran diri dari pemerintah agar semua kasus-kasus yang tidak memberatkan rakyat jelata bisa ditangani dengan baik dibandingkan dengan para pejabat yang menghabiskan uang negara dengan adanya korupsi. Dengan adanya korupsi saja para pejabat hanya masuk di tahanan hanya beberapa saat saja, sedangkan rakyat jelata ini bertahun-tahun. Solusi saya adalah adanya kesadaran diri dari pemerintah agar rakyat jelata ini bisa mendapatkan hidup dengan aman, tentram, dan damai. Terima kasih. Ibu dan teman-teman semua, saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu bagaimana pandangan saudara terhadap kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Menurut saya, masyarakat selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa.